Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Teman-teman, kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman yang sudah sangat menantikan CPNS dibuka ya, karena di tahun lalu di tahun 2022 tidak ada CPNS. Di tahun 2023 ini sudah dipastikan akan ada CPNS dibuka. Maka dari itu teman-teman persiapkan diri dari sekarang. Kenapa saya berani mengatakan hal tersebut? Karena di sini melalui situs resmi menpan.go.id telah mengeluarkan surat pada tanggal 14 Maret yang lalu yang berisi tentang rencana pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2023 ini ya. Nah, bagi kamu yang ingin mempersiapkan diri dari sekarang menghadapi tes CPNS, maka saya sarankan miliki buku kami yang ini. Kenapa? Karena di dalam buku kami ini sudah merupakan soal-soal terupdate terkait dengan soal-soal CPNS, baik itu TWK, TIU maupun TKP. Kelebihan buku ini adalah di dalamnya sudah soal-soal penalaran pada soal-soal TWK-nya. Kalau teman-teman buka buku yang teman-teman miliki, buku-buku lama, di dalam soal TWK-nya itu adalah soal-soal hafalan. Saya pastikan di tahun ini ya kemungkinan besar soal-soal TWK sudah tidak ada lagi soal-soal hafalan ya, karena sejak tahun 2020 2021 ya soal-soal TWK-nya sudah berupa soal-soal TWK penalaran. Di buku kami ini sudah soal-soal TWK penalaran. Di dalamnya juga ada soal TIU prioritas dan soal TKP yang terupdate. Maka silakan klik link yang di bawah untuk mendapatkan buku kami yang ini ya. Jangan sampai terlambat dan jangan sampai kehabisan. Nah, teman-teman, di sini kita lihat suratnya, yaitu surat dari Menpan RB bernomor B521 MSM01 sekian-sekian ya, perihal pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Menteri Pan-RB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Ini ya teman-teman. Selanjutnya usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD dengan prinsip zero growth kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk usulan jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional dan akan ditetapkan sesuai ketersediaan instrumen seleksi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan ASN sebagai berikut. Nah, ini ya, teman-teman sudah pasti. Nah, kalau kemarin beredar informasi terkait cuma jabatan tertentu, itu mungkin berlaku untuk di kementerian. Tetapi untuk di pemerintah daerah, saya yakin Pemda akan banyak mengusul formasi-formasi teknis lainnya. Maka dari itu, teman-teman jangan khawatir karena pasti setiap daerah akan mengusulkan formasi jabatan teknis lainnya. Tidak terbatas pada yang disebutkan oleh Menpan RB yaitu jaksa, hakim, dan jabatan tertentu ya. Saya yakin akan banyak formasi umum yang akan dibuka di instansi daerah. Kalau pusat mungkin terbatas ya. Yang pertama, instansi pusat. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta ketersediaan kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. Instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. B. Usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen. Nah, ini kan sudah dibatasi nih teman-teman. Kelihatan pada surat ini. Kita lihat nanti pada instansi daerah apakah tetap sama. C. Merujuk huruf A, usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana berpedoman pada peraturan Menpan RB nomor 45 tahun 2022
dan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 1103 tahun 2022. D. Kebutuhan tenaga dosen sebagaimana dimaksud pada huruf A merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada Peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan Keputusan Menpan RB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina. F. Kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kemenkes. Nah, selanjutnya instansi daerah. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023, kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja pegawai, serta ketersediaan kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. Usulan kebutuhan PPK diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru. Ya. Kita baca poin B. Usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada Peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan Keputusan Menpan RB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina. Ya, sama dengan yang tadi di atas. C. Kebutuhan tenaga guru merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Nah, di sini kalau kita lihat ya tidak dibatasi seperti yang instansi pusat. Di sini dibatasi terkait formasi CPNS di bidang ini saja. Tetapi kalau di daerah kita lihat tidak ada pembatasan tersebut. Maka ini kesempatan teman-teman yang ingin masuk ke CPNS di pemerintah daerah masing-masing atau di instansi pemerintah daerah itu terbuka luas terkait dengan formasi umum yang akan atau formasi di luar yang tadi ya, jaksa, hakim, dan lain-lainnya, itu kemungkinan besar tetap akan dibuka ya. Maka persiapkan diri. Instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisa beban kerja, existing pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja P3K melalui aplikasi e-formasi mulai tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023. Artinya di sini teman-teman sekarang kan sudah tanggal 3 Mei, berarti formasi atau pemerintah daerah atau instansi telah melakukan penginputan rencana dalam kebutuhan ASN-nya. Tinggal kita tunggu saja formasi apa saja dan kapan diumumkan formasi tersebut. Di sini instansi wajib melengkapi dokumen sebagai berikut. Tautan peta jabatan, surat usulan kebutuhan ASN, cetak rincian. Ini terkait dengan instansi yang akan mengusulkan ya, tidak perlu kita baca lengkap. Yang jelas kita sebagai atau teman-teman sebagai pendaftar yang ingin mendaftar nanti CPNS maupun P3K, silakan persiapkan diri dari sekarang. Dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan, nah ini yang repot, bahaya ya. Kalau kita baca, dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Jadi jika nanti ternyata pada saat dibuka Pemda yang teman-teman tuju tidak ada formasinya, silakan teman-teman protes saja ke BKD daerah masing-masing. Ya, jika memang tidak ada instansi yang dibuka, artinya mereka memang tidak ingin melaksanakan pengadaan ASN, padahal sudah dikasih kesempatan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.
Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas. Ya, sudah clear, sudah jelas bahwa CPNS 2023 sudah pasti akan dibuka. Maka dari itu persiapkan diri dari sekarang. Ya, teman-teman, sekali lagi yang ingin memiliki buku ini silakan klik link di bawah untuk mendapatkan buku ini. Jumlahnya terbatas dan siapa cepat dia yang dapat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.